Dari Gerahat Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat malam kekasih Tuhan. Kembali program Ultimate Intimacy hadir di ruang dengar Anda, edisi Jumat 1 Mei 2020. Dan kekasih Tuhan, dalam program Ultimate Intimacy kali ini kita akan mengangkat tema kesabaran menghadapi badai kehidupan, memunculkan pelangi indah. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, sungguh suatu kesempatan yang luar biasa kami boleh menikmati hadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami mau bersama-sama dengan kekasih Tuhan Jemaat Radio Sangkakala untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau memberkati setiap kekasih Tuhan pendengar radio, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu, biar sungguh-sungguh firman Tuhan yang akan hamba sampaikan sungguh-sungguh menjadi rema dari Engkau Tuhan, yang akan memberikan kami kekuatan, yang memberkati setiap kami yang mendengar Tuhan, sehingga sungguh firman itu boleh menjadi rema dan kami boleh menjadi umat-umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Bahkan ketika kami melewati badai kehidupan, kami tetap boleh menikmati pelangi yang indah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulai segala sesuatunya dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sesuai pada malam hari ini, kekasih Tuhan bersama saya Pendeta Yevi Amelia. Seperti yang tadi saya sampaikan, topik malam hari ini yang akan saya bahas yaitu tentang kesabaran, yaitu bagaimana kesabaran menghadapi badai kehidupan itu akan memunculkan pelangi indah. Dan pada malam hari ini saya mau membawa satu wanita yang luar biasa yang akan menjadi teladan kita pada malam hari ini, yaitu wanita yang luar biasa yang bernama Lea, yang kita belajar di dalam kitab Kejadian 29. Kita ketahui Lea ini adalah seorang wanita yang luar biasa. Lea adalah istri dari Ishak, anak dari Yakub. Mari sama-sama kita belajar di dalam Kejadian 29 ayat 31 sampai 35. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lalu Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Kekasih Tuhan, sejenak kita akan melihat terlebih dahulu latar belakang dari kisah ini. Kita baca, kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya, di situ diceritakan bagaimana Ishak telah memberikan pesan kepada anaknya, yaitu Yakub, agar Yakub ini jangan mengambil istri dari perempuan Kanaan. Oleh sebab itu maka Ishak menyuruh anaknya Yakub untuk pergi ke suatu tempat di mana pamannya tinggal, yaitu paman Laban, yaitu ke daerah Padan Aram. Lalu Ishak
mengikuti nasihat yang diberikan oleh ayahnya Yakub. Maka sesuai dengan pesan dari ayahnya, maka pergilah Yakub menuju ke Padan Aram. Di tengah perjalanan menuju ke Padan Aram, Yakub berhenti di sebuah sumur di padang. Di tempat inilah biasanya para gembala berkumpul dan memberi domba-domba dan kambingnya itu minum, karena di situ ada sebuah sumur. Nah, di tempat itu ada seorang anak perempuan yang juga sedang memberikan minum kambing dombanya. Kemudian maka Yakub mendapat info dari para gembala yang ada di sekitar situ. Maka Yakub tahu bahwa perempuan itu adalah anak dari Laban yang sedang dia cari. Kemudian Yakub menghampiri Rahel dan menceritakan siapa dirinya. Kemudian Rahel pun pulang ke rumah, dan Rahel menceritakan kejadian yang baru dia alami, di mana ketika dia memberikan kambing dombanya minum di tepi sumur, dia bertemu dengan sepupunya yaitu Yakub. Maka ketika mendengar cerita dari anak perempuannya Rahel, maka Laban pun segera bergegas pergi menghampiri Yakub. Yakub kemudian membawanya pulang ke rumahnya. Maka setelah sampai di rumah, Yakub pun menceritakan tujuannya dia mencari paman Laban. Tujuan dia pergi ke Padan Aram yaitu dia mengikuti nasihat dari ayahnya Ishak untuk mencari istri ke Padan Aram, untuk menemui pamannya dan meminta agar anak perempuan dari pamannya ini boleh dipersunting menjadi istrinya. Akhirnya Yakub pun tinggal di rumah Laban. Yakub pun bekerja membantu Laban. Sebagai seorang paman, Laban akhirnya menawarkan upah kepada Yakub. Laban pun menanyakan, upah apakah yang ingin diminta oleh Yakub darinya. Ternyata selama tinggal di rumah Laban, Yakub diam-diam jatuh cinta kepada salah satu anak perempuan dari Laban, yaitu Rahel. Sejak melihat Rahel, Yakub jatuh cinta kepada Rahel. Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda yaitu adiknya bernama Rahel. Tetapi Lea tidak secantik adiknya Rahel. Alkitab menceritakan bahwa Lea ini mempunyai kekurangan fisik, yaitu diceritakan di Alkitab bahwa Lea ini tidak berseri matanya. Tidak seperti Rahel yang bukan saja cantik parasnya, tetapi santun sikapnya dan sangatlah elok. Itu kalau kita mau bisa baca di Kejadian 29 ayat 16 sampai yang ke-17. Akhirnya singkat cerita, sesuai perjanjian antara Yakub dan Laban, maka Yakub pun bersedia untuk bekerja selama 7 tahun demi dia bisa memperoleh kekasih hatinya, yaitu Rahel. Setelah genap 7 tahun, maka Laban pun mengundang semua orang dan mengadakan sebuah perjamuan. Tetapi pada waktu malam tiba, yang dibawa kepada Yakub bukanlah Rahel sesuai perjanjiannya dengan Yakub, tetapi kakak dari Rahel yaitu Lea. Maka Yakub pun pada malam itu menghampiri Lea. Dan pada waktu pagi hari, barulah Yakub tahu bahwa Yakub telah ditipu oleh pamannya, sebab yang semalam yang diberikan bukanlah Rahel sesuai perjanjian, tetapi kakaknya. Dan akhirnya Laban pun memberi alasan bahwa di tempat itu tidak boleh mengawinkan adiknya terlebih dahulu daripada kakaknya. Maka Laban pun memberi permintaan kepada Yakub agar ia
bila ingin mempersunting Rahel, maka Yakub harus bekerja 7 tahun lagi. Maka Rahel pun akan diberikan kepada Yakub. Dan akhirnya Yakub pun menyanggupi. Demikianlah Yakub menuruti permintaan pamannya. Dan akhirnya Yakub diberikan Rahel setelah 7 hari pernikahannya dengan Lea. Inilah kisah pernikahan yang dialami oleh Lea. Dari pernikahan poligami ini berbagai dampak buruk telah terjadi. Terlebih yang menjadi korban adalah Lea. Lea mengalami pernikahan yang tidak dicintai oleh suaminya. Lea menjadi korban dari tipu muslihat ayahnya sendiri, yaitu Laban. Demikianlah pergumulan, demikianlah penderitaan yang dialami oleh Lea di dalam hidup pernikahannya. Bukan saja dia mendapat suami yang tidak dicintai, tetapi yang menjadi madunya adalah adiknya sendiri. Bahkan adiknya Rahel banyak sekali menyakiti hatinya, karena Rahel ketika Lea mempunyai anak, Rahel sangat cemburu kepada Lea. Secara fisik Alkitab mencatat bahwa memang Rahel lebih cantik dari Lea. Lea tentu meskipun dia tidak secantik Rahel, tetapi sesungguhnya Lea pun merindukan agar dia dapat mempertahankan pernikahannya. Dan saat itulah Lea penuh dengan kesabaran, dia berjuang untuk mendapatkan kasih dari suaminya. Sejumlah badai yang berupa awan kekecewaan, penderitaan, ketidakadilan harus dihadapi oleh Lea. Sungguh tragis nasib Lea karena dia terbelenggu di dalam pernikahan yang tanpa cinta, pernikahan yang terpaksa bagi suaminya. Begitu pula madunya adalah adiknya sendiri. Ini benar-benar suatu penderitaan yang dialami oleh Lea setiap hari. Sebagai seorang wanita yang menjadi istri yang sah, tentulah Lea terus ingin memperjuangkan untuk mendapatkan pengakuan, untuk mendapatkan cinta dari suaminya. Bagaimana Lea menghadapi masalah demi masalah di dalam kehidupan pernikahannya. Sejauh mana Lea berusaha untuk mendapatkan cinta dari suaminya. Dan apakah akhirnya Yakub bisa memenuhi yang diharapkan oleh Lea? Untuk mendapatkan apa yang diharapkan dan untuk melihat sebuah pelangi yang indah dalam pernikahannya dengan Yakub, nampaknya Lea memiliki kesabaran yang luar biasa. Bagaimana Lea melalui badai-badai di dalam hari-harinya yang tanpa cinta, Lea terus bersabar. Sebab yang menjadi saingannya bukan orang lain tetapi adiknya sendiri. Oleh sebab itu menarik bagi kita untuk malam ini kita mau belajar bagaimana kesabaran yang luar biasa yang dimiliki seorang wanita yang luar biasa, yaitu Lea. Wanita yang lemah, wanita yang di dalam kehidupannya memperoleh ketidakadilan. Malam hari ini marilah kita belajar kesabaran apa yang dimiliki oleh Lea di dalam menghadapi badai kehidupan. Yang pertama, kita mau belajar bahwa Lea menyadari bahwa Allah adalah Allah yang maha melihat. Kita baca di dalam ayat 31 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanya kelah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan
telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Saudara dikasih Tuhan, jemaat Radio Sangkakala, kekasih Tuhan, marilah kita menyadari bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu. Allah adalah Allah yang Maha Melihat. Allah tahu bahwa Lea itu tidak dicintai oleh Yakub. Allah melihat penderitaan yang dialami oleh Lea setiap hari. Dan Allah tidak tinggal diam. Tetapi Allah melakukan suatu keadaan yang dialami oleh Lea, yaitu dengan membuka kandungan Lea, dan Allah mengizinkan untuk Rahel tetap mandul. Dan kita melihat bagaimana Allah itu bertindak bagi setiap persoalan yang kita alami. Belajar dari Lea, kita melihat tanpa kita sadari, ketika kita sabar, sesungguhnya Allah itu telah melakukan suatu kebaikan bagi kita. Ketika kita percaya bahwa Allah selalu menyertai kita dalam segala perkara, maka percayalah kita akan memperoleh kebaikan dari Tuhan. Mazmur 34 ayat 9 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Apapun persoalan yang kita alami, apapun persoalan yang saudara alami, di mana saat ini kita melihat dengan adanya pandemi COVID-19, kita menyadari begitu banyak orang yang menderita. Baik itu menderita ekonomi karena kehilangan pekerjaan, baik itu menderita sakit karena terserang penyakit COVID-19, ataupun menderita apapun penderitaan itu yang saudara alami. Ingatlah bahwa Tuhan itu Maha Melihat, bahwa Tuhan itu tahu semua penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Amsal 15 ayat 3 berkata bahwa mata Tuhan itu ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi kasih Tuhan, jangan berputus asa, jangan terus larut dalam kesedihan. Ketahuilah bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Melihat. 2 Tawarik 16 ayat 9a berkata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Firman Tuhan katakan, ketika kita mengalami badai kehidupan, ketika kita mengalami penderitaan, janganlah kita menjauh dari Tuhan, tetapi sungguh kita semakin mendekat kepadanya. Seperti firman Tuhan katakan, bagi mereka yang bersungguh hati kepadanya, Tuhan akan melimpahkan kekuatan. Percayalah saudara, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, dalam badai ini, ketika kita bersungguh hati kepada Dia, Tuhan akan memberikan kepada kita, Tuhan akan memberikan kepada saudara dan saya kekuatan yang melimpah, sehingga kita dapat melewati badai kehidupan ini. Mata Tuhan selalu mengamat-ngamati setiap kehidupan saudara dan saya. Dan ketahuilah saudara bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, karena Tuhan melihat lebih baik. Marilah kita berserah kepadanya. Tidak ada gunanya untuk kita memberontak ketika kita menghadapi badai. Tidak ada gunanya bila kita menggerutu ketika kita menghadapi hidup yang susah. Tidak ada gunanya untuk kita bersungut-sungut. Marilah kita memiliki kesabaran, dan biarlah hati kita tetap percaya kepadanya, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Sadarlah bahwa Allah itu melihat kita, Ia tidak tinggal diam. Tatkala Allah melihat
ketika kita menderita, percayalah bahwa Allah akan mengerjakan sesuatu bagi kita. Seperti firman Tuhan katakan, ketika pintu satu tertutup, Tuhan sanggup untuk membuka pintu-pintu yang lain. Seperti yang dialami Lea, ketika dia mengalami penderitaan, ketika dia melihat hidupnya terus disakiti oleh madunya, ketika dia melihat kenyataan hidup bahwa dia tidak dicintai, maka Tuhan memberikan kebaikan di dalam kehidupannya. Tuhan mengaruniakan anak, sehingga anak itu diberikan nama oleh Lea, yaitu Ruben, bahwa Allah itu adalah Allah yang maha melihat. Saudara kasih Tuhan, mari kita akan break sejenak. Kami akan segera kembali sesaat lagi.